menguatkan hati negeri ini. Assalamualaikum Bu Tugi. Waalaikumsalam Pak Andi. Ya, Bu Tugi boleh meminta waktunya, saya ingin berbincang Bu Tugi. Ya, siap Pak Andi, mau di mana? Nanti setelah pembelajaran selesai, kita bisa berbincang sekitar jam 1 di ruang perpustakaan Bu Tugi. Oke, siap Pak Andi. Setelah pembelajaran, J. Ya, sampai ketemu nanti jam 1 Pak Andi. Sama Bu Nuraini ya. Ya, nanti terima kasih Bu Tugi atas waktunya. Sama-sama Pak Andi. Ya. Silakan direkam dulu Bu, baru saya keluar. Halo Pak Andi. Iya, Bu. Kita ketemu lagi di sini Pak Andi, Iya, Bu. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Ya. Iya, Bu. Saya Kok belum sampai-sampai? Ini saya mau malah masalah sini berbicara Bu Tugi. Oke, saya Mau sharing lah tentang masalah saya tentang pembelajaran di kelas, Bu. Oh iya, Pak Andi kelihatannya kok gelisah sekali hari ini ya. Iya, Bu. Saya agak gelisah ini, Bu, menghadapi pembelajaran saya ke siswa, Bu. Iya, Pak Andi. Oh iya, berarti dari pembicaraan kita nanti, yang akan kita mulai, apa yang akan Pak Andi dapatkan dari pembicaraan hari ini? Iya, begini Bu, saya dari pembicaraan kita, saya ingin pembelajaran saya dengan anak bisa lebih fokus, Bu. Lebih fokus, anak-anak lebih senang, Bu. Oh, jadi Pak Andi menginginkan itu anak-anak menjadi fokus dan menjadi senang, Pak Andi. Iya, Bu. Oh iya, Pak Andi bisa menceritakan lebih jauh agar anak-anak itu lebih fokus, lebih senang, dan apa yang ingin Pak Andi capai? Silakan Bu, silakan Bu. Ya, begini Bu, pembelajaran saya pada saat praktek olahraga, anak itu sangat senang dan antusias, Bu. Tapi ketika pembelajaran olahraga yang teori, anak itu tidak antusias, tidak fokus, Bu, untuk mengikutinya. Oke, berarti dari kegiatan-kegiatan Pak Andi tadi ya, ini ketika praktek olahraga itu anak-anak senang. Kemudian pada saat teori anak-anak jadi tidak bersemangat. Seperti apa contohnya kegiatan-kegiatan teori yang menyebabkan anak itu tidak bersemangat, Pak Andi? Oke, silakan direkam dulu baru saya keluar. Ya begini Bu, pada saat pembelajaran olahraga, anak sangat antusias. Apapun materinya, karena praktek, anak sangat senang, Bu. Sangat senang, sangat antusias. Tapi ketika sudah masuk pembelajaran olahraga yang teori, anak sudah tidak fokus, Bu. Anak ada yang berbicara sendiri, terusan lagi anak bermain sendiri. Bahkan yang membuat hati saya merasa prihatin sekali, Bu, anak itu malah tidur, Bu. Pada saat jam teori itu malah tidur. Oh, jadi Pak Andi mengetahui anak-anak itu tidak bersemangat dari kegiatan teori itu adalah anak-anak bermain sendiri, malah itu tadi tidur, Pak. Berarti ya, Pak Andi juga merasakan ada perbedaan-perbedaan ya antara kegiatan praktek dengan teori, Pak Andi. Iya, Bu. Oke, Pak Andi bisa menceritakan lebih lanjut
perbedaan apa lagi yang Pak Andi rasakan? Begini Bu, pada saat anak olahraga ya Bu, anak itu belum terekam Pak. Praktek, anak itu begitu antusias. Misalkan pada saat permainan bola besar Bu, anak itu dengan senangnya memegang bola, antusiasnya begitu luar biasa untuk memegang bola. Tapi begitu saya masuk ke pembelajaran olahraga yang teori tentang permainan bola besar, anak itu sama sekali Bu tidak ada respon. Bahkan anak itu acuh Bu. Apa itu bola besar? Coba sebutkan contohnya seperti Bu. Anak itu malah asik dengan dunianya anak, ya ada yang bermain sendiri. Seperti tadi Bu, anak tidur-tiduran. Seperti itu Bu. Oh, jadi tadi Pak Andi mengatakan untuk praktek itu ya, permainan bola besar itu anak antusias sekali. Tetapi setelah masuk teori tentang bola itu ya, berarti anak-anak itu tidak respon, Pak? Iya Bu, tidak respon. Jadi kiat-kiat dari Pak Andi setelah ini ya, ada perbedaan dirasakan yang berbeda dari anak-anak dari praktek dan teori itu. Apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan minat agar anak tidak bosan, Pak Andi? Mungkin begini Bu, nanti di teori itu misalkan bola besar, saya akan memodifikasinya atau menayangkan video-video pembelajaran tentang permainan bola besar, misalkan bola voli, apa bola sepak bola, akan saya putarkan video pembelajarannya agar anak tertarik Bu, agar anak tertarik. Oh ternyata bukan hanya praktek, tapi di teori kita bisa senang dengan melihat video-video ataupun semacam video pertandingan. Seperti itu mungkin Bu. Oh, jadi dengan teori-teori tadi yang telah disampaikan Pak Andi, yaitu ketika kegiatan teori, Pak Andi akan memodifikasi bola ya Pak, kemudian menayangkan video-video pembelajaran agar anak tertarik. Menurut Pak Andi, kegiatan tersebut dapat berhasil? Menurut saya, iya Bu. Mungkin dengan adanya penayangan video, memodifikasi alat sebelum digunakan, anak lebih tertarik Bu. Anak mungkin akan lebih tertarik dan lebih antusias kembali Bu. Luar biasa sekali Pak Andi. Dengan nanti memodifikasi bola dengan menayangkan video-video itu akan berhasil Pak Andi. Nah, sejauh ini Pak Andi sudah pernah mendapatkan pencerahan apa? Ya, selama ini saya sudah berusaha Bu, sudah saya terapkan dengan metode tadi Bu, memodifikasi alat dengan video-video pembelajaran yang menarik untuk anak. Mengenai untuk pencerahannya anak bisa menangkap, bisa menyenangi pembelajaran praktek maupun teori yang sama Bu, intinya yang sama seperti itu. Pendampingan 3 ya, pendampingan 3. Berarti Pak Andi dengan memodifikasi itu Pak Andi tambah ini ya, kreatif juga ya Pak Andi? Ada Pak. Iya, jadi tambah kreatif, tambah luar biasa. Nah, oke Pak Andi, sekarang rencana Pak Andi apa? Ya, itu pendampingan mereka melakukan uji praktek dan untuk memenuhi. Iya Bu. Nggak apa-apa, nanti pendampingan 5 tinggal santai. Gimana Tribun? Jadi sekarang rencana Pak Andi apa Pak Andi? Mungkin bukan, tapi nanti Maret ya. Rencana saya akan melaksanakan tadi Bu,
memodifikasi, membuatkan video-video pembelajaran. Setiap pembelajaran teori saya akan terapkan Bu di pembelajaran saya. Ya, luar biasa Pak Andi. Nah, Pak Andi mau mulai kapan Pak Andi? Siap, saya siap Bu. Ya, saya akan mulai minggu-minggu ini Bu. Saya akan laksanakan minggu-minggu ini. Oke. Apakah ada rekan kerja yang bisa diajak untuk bekerja sama Pak Andi? Dampingan gitu kan. Ya, terus gimana? Terus saya akan begini Bu, saya akan bekerja sama mungkin dengan kepala sekolah Bu. Saya menyampaikan dulu dengan kepala sekolah, terusan dengan teman sejawat membicarakan tentang ini Bu. Oh iya, luar biasa. Berarti Anda bekerja sama dengan kepala sekolah dan teman sejawat di lembaga Pak Andi, ya? Ya, luar biasa. Ada lagi hal-hal lain yang akan Pak Andi lakukan untuk mendapatkan ide-ide yang lebih baru lagi Pak dengan ini permasalahan Pak Andi? Untuk kebutuhannya di saya akan mungkin mendatangkan tokoh inspiratif Bu. Saya akan mendatangkan tokoh inspiratif dari luar. Misalkan saya mengundang tokoh inspiratif itu seperti pemain-pemain bola voli ataupun pemain sepak bola yang sudah ada dan sudah terkenal di lingkungan kita. Saya undang Bu. Oh iya, jadi nanti Pak Andi juga dengan mendatangkan pemain-pemain yang ini Pak Andi jadi tambah ini hebat juga ya Pak Andi. Selain anaknya juga Pak Andi jadi tambah wawasan juga ya Pak Andi. Iya Bu. Di samping anak akan menjadi antusias Bu, otomatis saya pun mendapatkan ilmu baru dari tokoh inspiratif itu Bu. Oh iya, luar biasa. Oke, Pak Andi, sekarang untuk target selesainya kapan ya Pak Andi untuk ide-ide baru yang dilakukan oleh Pak Andi? Mungkin targetnya saya 2 bulanan Bu, karena itu perlu proses, jadi 2 bulanan. Oke Pak Andi, biar kita tahu dalam 2 bulan ini sudah ada progres, gimana Pak Andi? Iya Bu. Ya, kalau ini kan biar kita tahu dalam 2 bulan ini sudah ada progres, kita bagaimana? Kita akan bertemu setelah 2 bulan atau kita 1 bulan baru ketemu, atau biar kita membicarakan hal-hal yang dari progres terbaru dari Pak Andi bagaimana? Ya Bu, nanti progres saya jangan menunggu sampai 2 bulan ya Bu untuk kita berbicara lagi. Mungkin di pertengahan Bu, pertengahan kita ketemu lagi untuk membicarakan tentang progresnya, progres saya nanti langkah ke depannya kayak apa lagi Bu. Oke Pak Andi, dan dari pembicaraan hari ini Pak Andi bagaimana rasanya sekarang tentang permasalahan yang Pak Andi hadapi sekarang? Setelah saya berbicara dengan Ibu, perasaan saya menjadi plong Bu, unek-unek saya tersampaikan. Jadi ada titik terang Bu untuk saya memperbaiki pembelajaran saya yang menyenangkan kembali Bu. Oke, jadi Pak Andi juga sudah semangat lagi, sudah mempunyai ide-ide baru lagi juga yang tambah kerennya. Tadi Pak Andi akan mendatangkan ini ya, pemain-pemain terlatih ya Pak buat anak-anak di sekolahnya Pak Andi. Luar biasa. Oke, jadi minggu depan atau bulan depan kita akan bertemu lagi Pak Andi. Iya, bertemu lagi Bu. Terima kasih sekali Bu. Oke. Sampai jumpa di 1 bulan ke depan Ibu. Oke, saya tunggu bagi Pak Andi.
matematika dulu di Ya, kita. terima kasih Bu. Tapi kalau Sama-sama Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi sekolah jadi saya wabarakatuh. nggak- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sarwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi minta Iya, mohon maaf Bu Sarwin mengganggu waktu Ibu. Bagaimana? Iya Ibu, saya ingin bertemu dengan Bu Sarwin Ningsih karena ada hal-hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Ibu sekiranya ada waktu hari ini jam berapa sih? Tolong disampaikan ngoten ya Bu. Nanti Hari besok ada Bu. Oke, jadi kita pulang sekolah jam 11 nih Bu Sarwin. Bu Tuki. Ya, Gimana? Oke. Kita ketemu di kantin saja ya Bu Sarwin. Ya, Bu Tuki. Oke, terima kasih. Sampai ketemu nanti jam 11 nih Bu Sarwin. Ya, Bu Tuki. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah yang keenaan. Maksudnya biar sejalan semuanya gitu, satu kelompok sama gitu. Selamat siang Bu Sarwin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya Bu Sarwin. Iya, Bu Tuki. Oh iya. Oh iya Bu Sarwin, mohon maaf mengganggu waktu Bu Sarwin sebentar. Bisa kita duduk santai di sini Bu Sarwin? Juga apa supaya tidak apa? Tidak melebihi dikit. Monggo kira-kira Bu Tuki mau membicarakan soal apa ya Bu Tuki ya? Iya Bu, saya di sini Masalahnya sedang di sana galau tulis Ibu. pendampingan 5. Saya di sini mempunyai anak berkebutuhan khusus. Anak tersebut itu dengan kemarin ini dinyatakan keterlambatan bicara Ibu. Jadi saya mengalami kendala dalam pembelajaran di kelas Bu Sarwin. Jadi kita nunggu begini Bu sebentar Tuki, lagi. dengan 30 punya menit anak lagi yang mereka baru masuk. berkebutuhan khusus yaitu dengan lambat bicara, tapi sudah diterapi sama orang tuanya gitu. Saya mau tanya, apa tujuan dari pertemuan ini ya Bu Tuki? Oh iya, terima kasih Bu Sarwin. Saya menginginkan pertemuan kali ini dengan Bu Sarwin mendapatkan ide-ide segar dalam mengatasi anak berkebutuhan khusus, khususnya di kegiatan di kelas Bu Sarwin. Tapi sampai 3:30 belum selesai. Akhirnya yang B sudah masuk semua, akhirnya ya sudah lah. Apa ada ukuran Banyak yang keberhasilan pertemuan ini ya Bu ditanyakan, Tuki? jadi ya wis. Karena kan Apa ini ukuran keberhasilan pertemuan ini? Ya, kenapa Bu Sarwin? Apa ukuran keberhasilan dalam pertemuan ini untuk Iya. mengatasi itu Bu? Ya, ukuran keberhasilan di sini saya menginginkan setelah saya berbicara dengan Bu Sarwin, nanti itu saya mendapatkan iya 2.3 kan selesai. ide yang segar, yang kreatif untuk dijadikan saya agar khususnya untuk anak berkebutuhan khusus itu bisa mengikuti kegiatan yang akan saya lakukan di kelas saya Bu Sarwin. Jadi ingin menemukan ide yang kreatif ya Bu Tuki ya? Betul sekali Bu Sarwin. Anak berkebutuhan khusus tersebut. Iya Bu Kalau Sarwin. boleh tahu kesempatan apa yang Bu Tuki sekarang capai untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Iya, alhamdulillah ini untuk anak berkebutuhan khusus itu setiap minggunya itu memang anak tersebut dan orang tua itu memang sudah melakukan terapi Ibu. Jadi saya juga bisa mendapatkan informasi-informasi tentang hasil terapinya. Jadi saya bisa melaksanakan di kelas Ibu. Jadi setelah terapi saya bekerja dengan orang tua dari anak tersebut apa saja yang terapinya dan kemudian saya bisa juga mempraktekkannya di kelas saya Ibu. Jadi anak tersebut bisa langsung dipraktekkan langsung di kelas saya Ibu. Oh, berarti anak-anaknya itu sudah diterapi sama orang tuanya ya Bu ya? Iya. Jadi kita tinggal mempraktekkan di kelasnya Bu Tuki seperti itu ya Bu? Iya, jadi terus saya gimana? Iya, jadi
setelah terapi anak-anak di kelas sudah ini saya praktekkan, jadi ada perubahan-perubahan yang signifikan juga Bu Sarwin. Jadi anak tersebut juga sekarang untuk bicaranya juga sudah mulai muncul walaupun belum jelas Bu Sarwin. Ya, Bu. Bagus sekali ya Bu, sudah ada keberhasilannya. Yang saya tanyakan di sini ya Bu, saya menanyakan dari skala 1 sampai 10, pencapaian keberhasilan tujuan dari Bu Tuki itu pada level berapa ya Bu? Kalau saya di level 7 Bu Sarwin. Nggak ada yang marah sama saya ya sudah. Keberhasilan yang level 7 ya Bu Tuki ya? Iya Bu Sarwin. Apakah ada hambatan yang menghalangi untuk mencapai tujuan tersebut Bu Tuki? Oh iya, kalau menurut saya ada Ibu, karena anak tersebut mengalami keterlambatan bicara, secara otomatis saya juga sulit sekali mengartikan penyampaian anak itu berbicara kepada saya. Saya harus benar-benar berusaha ekstra untuk mengartikannya, tetapi dengan adanya terapi tadi, saya diberi bekal oleh orang tua bagaimana cara mengatasi agar anak tersebut itu walaupun kurang jelas cara penyampaiannya. Saya juga sudah punya ini, Bu Sarwin sudah punya apa ya istilahnya kunci untuk mendapatkan kata-kata yang tidak dapat saya artikan itu nggak ada ya koordinasinya ya berarti hambatannya kita pagi jam 7 itu harus jam 8 mulai. Iya, bisa adanya terapi, hambatan itu bisa terlewati ya Bu Tuki ya? Iya Bu Sarwin. Ya nggak sama, tapi dari rencana hasilnya kalau waktu monet itu sampaikan, kadang gitu Ibu prioritaskan melihat. Tapi di Jawa Tengah apalagi katanya nggak boleh sama yang saya prioritaskan ya Bu. Iya. Yang saya prioritaskan memang untuk ya setelah saya memang semuanya Ibu Sarwin, tetapi memang ada gitu kegiatan pembelajaran kalau sudah saya menyampaikan pembelajaran, kemudian saya langsung ke anak-anak yang menurut saya mampu, kalau sudah terhandle semua, saya baru mengatasi anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Jadi dengan ya kita juga sama-sama mengimbangi Bu Sarwin, jadi tidak diperlukan, tidak ada yang diterlantarkan, jadi sama-sama bareng Bu Sarwin. Jadi sama-sama didahulukan ya Bu Tuki, tidak ada yang diterlantarkan. Iya. Kita sama untuk pembelajaran kita sama untuk menerimanya Bu Tuki. Iya Bu Sarwin. Coba apakah dalam Bu Tuki itu mengatasi anak-anaknya berkebutuhan khusus ada teman yang membantunya siapa gitu. Iya Bu Sarwin, kenapa Bu Sarwin? Apakah dalam menghadapi saya ya jauh, kebumen Solo jauh apa dengan sendiri, apa dilakukan sendiri? 5-6 jam deh. Oh jadi anak itu belajar sendiri atau dilakukan sendiri apa gimana ya Bu? Maksudnya Bu Tuki dalam menghadapi anak-anak itu dilakukan bersama dengan apa sendiri Bu Tuki yang Oh iya, pada saat saya melakukan ini kegiatan ya memang saya sebelum itu memang saya tidak ada pendamping, tetapi saya juga bekerja sama dengan guru pendamping, yaitu kepala sekolah saya yang jadi guru pendamping. Jadi saya tidak bekerja sendiri, saya didampingi oleh guru pendamping, yaitu kepala sekolah saya Bu Sarwin. Iya kan? Jadi untuk mempelajari anak-anak yang berkebutuhan khusus itu Ibu Tuki bersama berkolaborasi ya Bu Tuki ya dengan kepala sekolah Bu Tuki ya Bu Tuki ya. Iya. Ini juga wakil saja sih dicari hasil yang dekat-dekat juga dari Jatim sama Barat yang dari Iya kenapa Bu? Nggak boleh kan nggak boleh naik pesawat. Rencana kedepannya ya Bu? Iya. Ya, pesawat. ya rencana kedepannya saya akan lebih ekstra dalam menjalankan yang dapat WA saja. anak
yang berkebutuhan khusus tersebut. Ini nggak kena Jadi batu semeru. saya menginginkan anak berkebutuhan khusus Alhamdulillah itu kalau juga tempat saya bisa itu jauh, seperti tapi anak-anak lain di kelasnya seperti itu. hasil itu yang Ya, jadi lebih parah tindak Bu, ini lanjutnya Bu anunya Tuki parah mainkan anak dibanding itu yang bisa dengan parah ini. sama ya dengan anak-anak yang lain ya Bu ya. Iya, bisa Arwin. Tanya punya sampai Kira-kira tempatnya. mulai kapan Ibu Enggak, melakukan saya kebetulan saya itu Malang Utara. Ya memang saya dalam rencana ini memang sudah Ya. berjalan Bu Sarwin, Kalau tetapi karena masih kalau ada ganjalan di hati saya, kalau di saya teman yang satu memperkirakan atau mungkin ini kan kayaknya tiga minggu itu hasil itu. Oh, Itu berarti 3 minggu dimatikan ke depan, listriknya kalau hujan abu ini karena kan ada semua ganjalan Ibu itu ya. dimatikan dari 3 pusat. minggu mau dilaksanakan. Oh, Oh, supaya tidak mungkin takutnya saya mau apa tanya namanya Bu, bagaimana untuk hari berpengaruh ini ke ya yang Bu ya? lain gitu. Perasaan Bu Tuki setelah kita berbincang-bincang Tapi ya alhamdulillah lah Bagaimana? kalau apa namanya Ya, kalau setelah saya berbicara dengan Ibu, Katanya, alhamdulillah saya menjadi lebih lega dan dapat melaksanakan dengan semangat untuk kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan untuk menangani anak berkebutuhan khusus di kelas saya, Bu Sarwin. Maksudnya ya cuma dapat senang gitu. terima kasih ya Bu Tuki. Saya semoga Ibu bisa melaksanakan IGD cemerlang Ibu. Saya tunggu keberhasilan dari Bu Tuki. Mungkin kita bisa recall lagi ada kesempatan setelah Bu Tuki melakukan keberhasilan. Ya, sama-sama Bu Sarwin, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Sarwin yang telah meluangkan waktu untuk saya untuk mendengarkan keluh kesah saya, Bu Sarwin. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain nggak apa-apa lah waktu, Ibu Sarwin. ini hasilnya ini yang Yes. banyak ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Selamat sore Bu Sarwin. Selamat sore Pak Andi. Ya, Bu Sarwin, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar, nggih. Oke, Pak. Oke, Bu Sarwin. Oke. Oke, saya punya waktu sekitar 20 menit untuk berbincang-bincang bersama Bu Sarwin. Dalam perbincangan kita ini, kali ini, apa yang Bu Sarwin inginkan dan apa tujuan pertemuan kita ini, Bu Sarwin? Oke, baik Pak Andi. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang murid saya yang kalau ditinggal sama ibunya sewaktu diantar itu menangis. Saya ingin anak itu lebih mandiri dan tidak tergantung pada ibunya. Soalnya untuk mandiri itu anak itu sudah dalam perkembangan mandiri, Pak. Mandiri ya, mandiri. Oh, jadi begini masalahnya ya Bu Sarwin. Anak masih tergantung sama ibunya ketika ditinggal menangis. Ibu ingin bagaimana caranya anak itu nanti bisa mandiri ketika ditinggal ibunya, tidak menangis, begitu Bu? Oke. Apa ukuran keberhasilan pertemuan kita ini, Bu? Gini ya Pak Andi, saya mendapatkan pemecahan masalah tentang anak tersebut yang sering menangis kalau ditinggal ibunya, agar lebih mandiri dan mau ditinggal sama ibunya seperti teman-teman yang lain. Begitu Pak Andi. Oke. Oh, baik Bu. Oh, jadi di akhir percakapan ini, Ibu mendapatkan ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya agar anak yang menangis tersebut bisa mandiri, begitu Bu? Oke Pak. Ya. Kalau boleh saya tahu Bu, kesempatan apa
yang Ibu Sarwin miliki sekarang untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Nih, sepertinya saya akan melakukan pendekatan dengan anak dan akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak tersebut, Pak. Oke, lingkungan. Oh, begitu ya, Bu? Oke, Pak. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan kepada anak dan akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak tersebut, gitu ya? Oke, Pak. Ya, Pak, saya akan lakukan dengan memberikan pengarahan kepada anak tersebut supaya mau ditinggal ibunya dan membuat lingkungan belajar yang menyenangkan, yaitu dengan mendesain sesenyaman mungkin dan semenarik mungkin, Pak. Desain sesenyaman mungkin. Saya catat dulu itu. Oke. Baiklah, dari skala 1 hingga 10, di mana kamu sekarang dalam pencapaian tujuan kamu begitu? Saya ingin mencapai skala 7, Pak. Skala 7. Oke, Pak. Wah, selamat ya. Pencapaian Ibu bagus sekali. Bisa dijelaskan lebih lanjut skala pencapaian 7 itu, Bu? Terima kasih ya, Pak. Ya, Pak, karena saya baru memiliki rencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Begitu, Pak. Saya cuma punya rencana saja. Oh, begitu ya, Bu. Apakah dalam pencapaian ini Ibu memiliki hambatan atau gangguan? Oh ya, Pak, hambatan yang saya miliki itu kurangnya keterampilan saya dalam mendesain lingkungan belajar yang nyaman, makanya saya kesulitan untuk melakukannya sendiri, Pak. Oke. Dari hambatan yang berhasil Ibu temukan, apakah yang akan Ibu lakukan sebagai solusi mengatasi hambatan tersebut, Bu? Saya akan mengatasi solusi itu dengan belajar kepada Bu Tugiati ya, Pak, karena dia itu termasuk teman saya untuk membantu mendesain kelas saya sehingga lebih menarik untuk belajar, Pak. Oh, bagus sekali, Bu. Berarti Ibu telah melakukan solusinya. Nih. Ya, Pak. Nah, apa rencana Ibu selanjutnya dalam tujuan? Saya akan mengajak Bu Tugiati membagikan ilmu kepada saya untuk mendesain kelas semenarik mungkin. Kemudian saya juga akan mengarahkan dan memberi motivasi kepada anak tersebut agar anak tersebut lebih mandiri dan juga akan memberikan pengertian kepada orang tuanya agar melatih anaknya untuk mandiri. Itu, Pak. Wih, keren sekali, Bu Sarwin. Kalau begitu, strategi apa yang akan Ibu terapkan kali ini? Strategi apa? Strategi yang saya akan terapkan yaitu dengan menempel gambar yang menarik dan hiasan yang menarik sehingga anak senang dan betah di kelas, Pak. Jadi maksudnya di sini Ibu akan membuat hiasan yang menarik atau gambar-gambar yang menarik sehingga anak betah ya, Bu, betah dan menjadi anak yang mau ditinggal oleh ibunya ya, Bu. Begitu, Iya, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Dengan kelas yang mungkin nyaman dan menarik itu, anak akan lebih senang untuk belajar dan kemungkinan anak itu tidak menangis lagi dan mau ditinggal sama ibunya, Pak. Ya, Bu. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu? Ukuran keberhasilannya yaitu kelas menjadi nyaman, aman, anak lebih mandiri dan tidak menangis lagi saat ditinggal sama ibunya, Pak. Jadi anak tidak menangis itu. Iya, Pak. Ya. Nah, Bu
Di sini apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu? Saya akan melakukan sesegera mungkin atas ketercapaian rencana saya, Pak. Ya. Gitu, Pak. Iya. Jadi di sini Bu, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Bu? Saya bekerja sama dengan kepala sekolah saya dan seluruh warga sekolah saya dalam mendesain kelas, Pak. Terus saya juga minta tolong kepada Bu Tukiyati untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya. Begitu, Pak. Berarti dibantu rekan ya, Bu ya? Ya, Pak. Jadi dalam permasalahan Bu Sarwin akan bekerja sama dengan kepala sekolah, seluruh warga sekolah, ya, serta Pak. orang tua wali siswa. Iya, Pak. Ya, serta Bu Tukiyati adalah orang yang akan Ibu minta untuk mengingatkan komitmen Ibu. Oke, Pak. Mengapa harus Bu Tukiyati, Bu? Gini ya, Pak, karena Bu Tukiyati adalah teman terdekat saya. Beliau juga guru TK inspiratif di kecamatan saya. Kemampuan dalam menciptakan lingkungan belajar yang belajarnya sudah tidak diragukan lagi, Pak. Begitu. Wah, selamat Bu. Telah mampu menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Sekarang bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Ini ya, Pak, saya akan segera menerapkan strategi ini di kelas saya dengan sesegera mungkin ya, Pak. Ya, begitu kapan ya, Bu? Segera Mulai mungkin kapan? Dan saya kira mulai besok udah bisa diterapkan gitu, Pak. Ya. Baiklah, Bu. Selamat, Bu. Telah menemukan ide yang cemerlang untuk menyelesaikan masalah Ibu. Saya ucapkan selamat, Bu. Terima kasih ya Pak Andi. Saya mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.